Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Prodi MPI. Dengan adanya video ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Baik, yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut dengan supervisor. Nah, supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian daripada supervisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kimball Wiles merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu menurut Harold P. Adam dan Frank G. Dickey merumuskan bahwa supervisi adalah pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikan mengenai proses belajar mengajar. Nah, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, yaitu menstimulasikan usaha-usaha sekolah. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material. Yang kedua yaitu supervisi klinis, yang mana supervisi klinis ini adalah supervisi yang difokuskan untuk perbaikan pengajaran dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar yang sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi rasional. Nah, yang selanjutnya yaitu supervisi dalam perspektif Islam, Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama yaitu pengertian daripada supervisi dalam perspektif Islam. Supervisi pendidikan dalam perspektif Islam adalah kegiatan supervisi yang pada umumnya, tetapi berlandaskan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, nilai-nilai yang diterapkan dalam supervisi Islam adalah mukawun atau pemberdayaan. Secara perspektif pendidikan Islam, pengertian daripada supervisi ini merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu supervisi pendidikan Islam dalam perspektif hadis Nabi. Yang pertama yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap amanah sebagai pemimpin. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap apa yang kamu pimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu edukatif atau berbuat yang terbaik dalam tugas kependidikan. Nah, Islam dibangun dengan 3 aspek yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Yang mana iman menyangkut aspek teologi, Islam menyangkut aspek syariat atau beribadah, sedangkan ihsan yaitu menyangkut terhadap aspek akhlak. Yang mana hal ini termasuk ke dalam konteks ihsan. Yang ketiga yaitu korektif atau introspeksi diri, yaitu evaluasi diri. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan sasaran supervisi. Prinsip supervisi pendidikan Islam. Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam, yang mana prinsip tersebut diantaranya satu yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data. Dan yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan juga kontinu. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Prinsip ini menjunjung tinggi asas musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan yang begitu kuat. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama.
Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan juga kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya. Maka dari itu, supervisi harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang begitu menekan terhadap guru yang disupervisi. Yang selanjutnya yaitu sasaran supervisi pendidikan Islam. Sasaran supervisi pendidikan Islam yaitu yang pertama, supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif, yaitu meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Yang kedua, yaitu supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis administratif. Yang selanjutnya yaitu pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, yang artinya cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Dalam supervisi ada beberapa pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan oleh supervisor, yang mana yang pertama yaitu pendekatan direktif atau pendekatan secara langsung, yang mana langkah-langkah pendekatan ini yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan juga menguatkan. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang tidak secara langsung. Supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Nah, langkah-langkahnya yaitu mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan juga memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini adalah perpaduan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, pendekatan ini menggunakan komunikasi dua arah. Mungkin sampai di sini penjelasan daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.